Haleluya. Mari beri tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Haleluya. Praise the Lord, puji Tuhan. Sebelum Anda duduk kembali, bisakah Anda peluk saudara atau keluarga atau anak, orang tua Anda? Kalau Anda berdatang dengan keluarga terutama, peluk mereka, katakan, I love you. Amin, amin. This is church. Church is family. Gereja adalah keluarga. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Coan. Good morning. Senang sekali untuk bertemu dengan Anda kembali, dan hari ini tentunya kita mau bicara soal keluarga. Sepanjang hari ini saya akan bicara kayaknya beda-beda setiap ibadah. Jadi saya dorong Anda untuk bisa mendapatkannya di Pustaka Raja Wali kalau Anda tidak bisa hadir di ibadah yang lain. Kalau paling tidak Anda bisa menunggu sampai nanti di-upload di YouTube juga. Kebaktian 2 saya akan sampaikan tentang mengelola kasih. Bicara tentang prioritas, siapa dan siapa adalah siapa di hidup kita. Itu penting saudara. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan yang mana istri, yang mana bukan. Ada beberapa pria yang begitu, makanya keluar yang namanya teman tapi mesra. Itu namanya tidak tahu boundary, tidak tahu batas. Kadang-kadang orang lain yang nggak tahu batas dalam kehidupan kita. Mereka masuk di dalam lingkaran keintiman kita dengan yang sah. Bukan hanya suami istri, kadang-kadang anak pun tak tahu diri. Jadi kita harus mengerti bagaimana membedakan. Dan saya akan bicara banyak hal-hal yang praktis sepanjang kebaktian, sepanjang hari ini. Di kebaktian 3 nanti saya akan bicara banyak dari sisi seorang ayah, seorang papa. Saya belum lama jadi papa, baru 14 tahun. Tapi saya yakin kita bisa saling belajar kok. Bukan tahunnya saja, tapi juga kualitasnya. Sebagai pendeta tidak mudah jadi seorang papa. Kita lihat banyak anak pendeta yang jadi masalah. Tapi so far dalam kehidupan saya belajar banyak. Dan itu saya mau curahkan nanti kebaktian 3 pukul 4 akan banyak hal-hal praktis yang saya sampaikan. Khususnya saya akan buka rahasia. Bahkan saya akan ceritakan diary saya. Saya ini nulis diary, sesibuk-sibuk saya bukan mengaku-ngaku tetapi sungguhan begitu. Saya sibuk sekali, tapi saya masih bisa tulis diary. Nanti saya ceritakan pada Anda kualitas waktu dengan keluarga saya itu seperti apa. Selain itu, nanti di kebaktian 3 saya akan munculkan dari kloset doa saya, catatan doa saya yang nggak pernah orang lihat juga. Saya nanti akan munculkan di kebaktian 3 gimana saya doakan untuk anak-anak saya. Guideline-nya apa? Nanti saya akan buka semuanya. Dan kebaktian terakhir surprise lah, gitulah ya. Pokoknya haleluya, sudah nggak tahan rasanya sehari ini mau bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dan center di hati saya. Family. Tapi sebelumnya, seperti yang saya janjikan, saya bawa videonya sudah jadi yang dari Shanghai kemarin. Nah, Anda kan ingat kan minggu lalu saya janji akan kasih sedikit cerita. Saya ceritain ya. Jadi di Shanghai kemarin itu, saya jadi seperti yang saya nubuatkan sebelum pergi. Saya jadi sibuk sekali di situ. Memang agak sedikit mencekam pada waktu itu bahwa para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam negeri pun di Tiongkok itu bukan hanya satu-satu dipermasalahkan, disadap dan sebagainya, tapi misionaris dari luar, setahu saya yang waktu itu diberitahu oleh teman saya langsung 300 orang diusir keluar, 300 misionaris. Orang-orang bule semua pada dasarnya. Lalu pada waktu seperti itulah saya masuk ke China. Berkat doa Anda, Pak Yusuf mewakili seluruh jemaat mendoakan kami disertai, masuk sebagai seniman. Saya masuk bukan sebagai pendeta, tapi sebagai seniman, dan ada pameran 20 lukisan saya di Shanghai. Tapi justru saudara, saya nggak pernah bayangkan itu ternyata blessings in disguise atau berkat yang terselubung. Karena justru kan kalau namanya pameran di kompleks art apalagi seni, yang datang bukan orang Kristen saja. Setiap hari itu ratusan yang datang. Schedule-nya adalah namanya artist talk atau mendengarkan ceramah si seniman. Dalam hal ini saya, mestinya hanya 2-3 kali jadi 4-5 kali. Karena lumber sampai ke jalan-jalan.
Sedangkan seni-seni yang lain di kompleks itu tidak terlalu diminati meskipun ada orang yang datang. Karena seni-seni itu mengangkat tema-tema pornografi, alat-alat kekerasan seks dan sebagainya yang semuanya penuh dengan kegelapan. Tapi orang-orang seperti tersedot dengan terang. Yang masuk itu Kristen dan bukan. Saya kasih tour, sebentar lagi Anda bisa lihat. Waktu saya kasih tour itu kayak ibadah. Ada fellowship-nya, ujungnya seperti seolah-olah ada doa berkatnya, ada pujiannya. Dan orang-orang dijamah. Saya masih ingat waktu sampai ke salah satu gambar tentang Yunus atau Jonah. Saya stop, nggak boleh altar call, nggak boleh doakan orang. Bisa jadi ada antek-antek pemerintah. Saya berkata, siapa di sini yang sudah meninggalkan Tuhan, yang melalui lukisan dan sharing saya ini, Anda mau kembali pada Tuhan? Atau Anda, siapa? Ada satu orang angkat tangan. Wow, gitu aja nggak berani saya doakan, nggak boleh kan? Tapi nantinya ternyata banyak orang yang dijamah. Di ruang tertentu, dikhususkan ada satu ruang tertutup, di situ ada banyak orang yang saya doakan. Diam-diam minta didoakan. Nggak hanya itu saja, ada 3 orang yang keluar dari rumah sakit untuk lihat pameran. Tangan masih ada selangnya. Salah satunya waktu lihat itu dia berkata, saya nggak tahu kenapa saya dengar ini ada lukisan yang Kristen banget. Saya mau lihat tentang Tuhan lewat imajinasi seseorang, demikianlah bahasanya. Saya doakan orang itu di ruang tertutup tadi. 3 hari kemudian dia harus operasi karena batu ginjalnya udah besar-besar dan banyak. Pada waktu hari H mau dioperasi, dicek sekali lagi, semua batunya hilang kecuali ginjalnya masih ada. Miracle after miracle terjadi. Lalu seniman-seniman Bapak Ibu Saudara, jadi seniman-seniman yang top-top di sana pada datang. Waktu mereka pada minta tanda tangan sama saya, ada orang yang beritahu saya gini, tepuk pundak saya. Kamu tahu nggak dia itu siapa? Nggak tahu. Ini orang seniman top di China. Kamu tahu nggak ini seniman top? Dia minta tanda tangan sama kamu. Wow, saya bilang, saya panggil dia, I'm so honored. Saya sangat-sangat tersanjung. Lalu kita saling tukar-tukaran buku seni kita foto-fotoan dan sebagainya. Lalu saya sempat diajak berdebat oleh seorang profesor seni. Dia berkata, senimu membuat aku berpikir. Selama ini yang aku yakini dan ajarkan di universitas juga. Bahwa seni itu tidak ada artinya. Seni itu pokoknya bagus, nyeleneh, cukup sudah. Tapi senimu ini bicara tentang sesuatu, tentang Tuhan, ada maknanya. Kok bisa ya? Berdebatlah saya dengan dia. Akhirnya dia mengakui, iya ya, seni harus kembali kepada Tuhan yang menciptakannya. Jangan lupa loh, ini komunis. Semoga Anda bisa menyaksikan ini pendek sekali. Dan juga menikmati lagu. Bagi Anda yang tahu lagu-lagu lama, Anda akan menikmati ini. Semoga ini menjadi inspirasi buat Anda bahwa Tuhan bisa pakai segala macam cara. Tidak ada tutup, pintu bisa ditutup bagi Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. That no matter how far you run from God, God will chase you back. That's why it's called Jonah, do not run from the Lord. Turn to your neighbor and tell that person, don't worry, be happy. You are my heart's desire, and I long to worship thee.
Kanshiesu. Haleluya. Praise the Lord. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 127. Saya beri tema judul daripada khotbah saya yang pertama atau yang ke-1, pendidikan dalam keluarga, maksudnya keluarga Kristen, dan komunikasi yang disengaja. Saya ulang lagi, pendidikan dalam keluarga, maksudnya keluarga Kristen, dan komunikasi yang disengaja. Pertama-tama izinkan saya, sebenarnya sebagai hamba Tuhan saya tidak perlu permisi dengan siapa-siapa, tapi saya lakukan ini dengan sukarela, karena kita harus selalu saling menghormati. Kepada orang-orang yang punya anak, dan sudah membuktikan bertahun-tahun anaknya bahkan sudah jadi orang, sudah betul-betul jadi seseorang yang berhasil dan sebagainya, by no means, saya tidak ingin untuk menggurui Anda. Bahkan di sini juga ada mertua saya, yang saya panggil Papa, ya kan, Pak Yusuf yang sudah jadi anak-anaknya. Dan saya anak-anak masih kecil. Tapi yang membuat saya menyampaikan firman ini bukan dengan maksud memberi kuliah kepada orang-orang yang sudah, tetapi ingatlah bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Itu aja, simple. No family is perfect. Yang ada hanyalah komitmen yang perfect. Dan sebagai orang yang perfectly committed to his family, saya mau sampaikan sesuatu kepada Anda. Ini prinsip saya. Waktu Anda buka Mazmur 127, tetap dibuka di sana. Bapak, Ibu, Saudara, saya pernah sekali ditanya sama satu orang seperti ini. Berapa jemaatmu? Saya bilang, kalau saya ditanya langsung point blank atau secara vulgar begitu, saya nggak akan jawab. Karena saya juga lihat-lihat siapa yang tanya untuk apa ya kan, kalau statistik, data entry, dan sebagainya. Kalau untuk sesuatu yang poinnya jelas, kalau cuma tanya gitu, saya nggak akan jawab langsung. Saya berkata, jemaatku hanya ada 4. Hah? 4? Iya. Jemaat saya hanyalah Irene, Vanessa, Jeremy, dan Warren. Sisanya itu jemaat Tuhan, bukan jemaatku. Saya beritahu kepada Anda, hari ini saya dalam pelayanan, dan saya bangga hari ini bersyukur pada Tuhan, anak-anak saya tidak pahit dengan pelayanan. Karena saya tidak pernah memberikan kesan kepada keluarga saya bahwa pelayanan pertama. Saya juga beritahu kepada jemaat berkali-kali, saya ulang-ulang lagi dari waktu ke waktu. Paling tidak tahunan saya akan ulang. Anda menempati tempat sekian dalam hidup saya, bukan tempat pertama. Tempat pertama Tuhan Yesus. Anda bahkan bukan tempat kedua. Anda harus bisa terima itu. Anda di tempat ketiga. Tempat kedua keluargaku. Bukan mengerti, Bapak Ibu bisa paham ini ya, bukan berarti saya utamakan keluarga, mengorbankan gereja, bukan. Maksudnya begini, sebelum hari ini pagi ini saya berkhotbah di depan Anda, saya keluar dari rumah saya sudah sebagai seorang suami dan papa yang puas. Saya tidak cari pengakuan di pelayanan. Saya tidak cari penerimaan dalam pelayanan. Kalau saya melayani, itu saya melayani untuk memberi, bukan untuk mendapat sesuatu. Sungguh saudara, bahkan uang pun saya tidak perlu cari di sini kalau saya mau. Saya punya banyak bakat yang saya bisa persembahkan untuk Tuhan dan bisa berguna bahkan beri makan pada keluarga saya. Jadi kecuali kalau saya tidak terlebih dahulu menjadi seorang pendeta yang puas seorang ayah dan suami yang puas di rumah, saya keluar bisa jadi monster loh saudara. Dan justru karena saya adalah seorang suami yang bahagia, saya bisa jadi pendeta yang bahagia. Karena saya seorang ayah yang bahagia, saya bisa menjadi seorang pendeta yang bahagia. Sehingga kalau saya di tengah jemaat, saya inginnya hanya memberkati, menambahkan, memberikan. Makanya itu perlu sekarang bicara tentang pendeta dulu, belum bicara sampai kepada jemaat ya. Ini penting karena bak urapan di kepala, janggut turun. Jadi nggak boleh diputar balik, nggak boleh ditukar-tukar prioritasnya. Nggak boleh ditukar-tukar. Karena kalau jemaat salah, satu jemaat itu yang perlu dipulihkan. Kalau gembala atau pendetanya yang salah, kamirlah seluruh jemaatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara perlu mendoakan, dan yang dengar saya sekarang juga satelit-satelit, doakan gembala-gembalamu, agar keluarga mereka bahagia, dan dukunglah keluarga mereka supaya bahagia. Cover mereka, karena bahagianya keluarga mereka, itu bahagiamu. Justru kita akan mendapatkan pemimpin rohani yang efektif memimpin kita. Kalau mereka bisa terlebih dahulu
mengatur rumah tangganya. Bukankah itu kata-kata Paulus pada Timotius? Seorang diaken, seorang penatua, atau seorang pemimpin jemaat atau pastor yang kita namakan, yang panggilan yang kita kenal. Harus seseorang yang bisa mengatur mengatur rumah tangganya dulu. Kalau gitu bagaimana dia bisa mengatur keluarga Allah? Doakan, you have to pray for them. You have to pray for them. Supportlah, dukunglah sistem, baik itu FLC, pembesukan, counseling. Semua orang pasti inginnya dilayani oleh pendetanya langsung atau pendeta utama. Tapi kan tidak mungkin, saudara. Dukunglah sistem itu. Persembahkan dirimu juga untuk berguna selain untuk melayani. Kita saling menanggung beban kita. It's very important. Kalau tidak gitu, nanti keluarga hamba Tuhan pecah. Pecah pula seluruh jemaatnya nanti. Nah, saya mau beritahu kepada Anda dulu, fondasi apa saya menyampaikan firman ini? I'm a committed person to my family. Saya beritahu begini, andai kata hari ini Tuhan berkata kepada saya, Philip, aku sudah gak mau pakai kamu lagi, kamu hanya jadi anakku. Saya gak apa-apa. Karena saya tidak taruh identitas saya dalam ministry. Saya tidak taruh yang namanya status saya, kebahagiaan saya, itu pada pelayanan. Nanti pelayanan akan saya jadikan alat untuk membahagiakanku, kan bahaya. Pelayanan nanti saya jadikan sebagai sarana untuk memuaskan saya, kan gak boleh saudara. I'm happy kalau Tuhan berkata, Philip aku gak mau pakai kamu lagi, sudah ada orang yang lebih baik dari kamu. Saya akan berkata thank you. I'm still gonna be a very happy Christian. Orang Kristen yang sangat bahagia. Because I have a happy family. Jemaat saya cuma 4 saudara. Puluhan ribu itu punya Tuhan. Saya percaya ini juga adalah prinsip yang sama yang Pak Yusuf anuti. Jemaat saya cuma istri dan 3 anak saya. Kalau saya ada apa-apa dengan saya mati atau apa, masih ada orang pembawa kebangunan rohani lain yang Tuhan akan bangkitkan. Tidak ada saya, gereja hidup. Tetap jalan saudara. Bodohlah siapapun yang berpikir tanpa dia, kerajaan Allah berhenti. Kerajaan sorga macet. Nggak mungkin. Tapi kalau saya mati, anak saya nggak akan pernah punya ayah kandung. Saya satu-satunya. Itulah sebabnya pendeta tidak boleh mempersembahkan keluarganya di mesbah pelayanan. Demikian pula pengusaha. Apa yang kau cari? Itu untuk kau nikmati dengan keluarga. Nikmati keluargamu dulu sambil cari apa yang kau mau cari itu. Jangan tunggu sampai nanti sudah ketemu, baru aku nikmati dengan keluargaku. Waktu lihat toleh kanan kiri, keluarganya sudah lari. Apa yang kita cari di hidup ini? Bapak ibu saudara, saya mau dorong kita untuk bisa mengerti bahwa family itu for free. Tuhan kasih ke kita tidak perlu kaya dulu, sudah ada pada kita. The better blessing in life, you don't even have to earn it. Berkat yang terindah dalam hidup ini bahkan Anda tidak perlu usahakan. Anda tidak perlu tunggu. It's right there with you. Sudah ada di sana bersama dengan kita. Amin. Dan salah satunya adalah anak. Sebelum saya tanya dulu, siapa di sini yang punya, saya nggak tanya apa punya cucu atau enggak, pokoknya punya anak. Usia berapapun terserah. Siapa yang sudah punya anak, angkat tangan. Sebagian besar loh kebaktian satu ini udah punya anak semua. Jadi saya luar biasa ya. Saya nggak tanya anak di luar nikah atau dalam nikah. Saya anggap semuanya dalam nikah, ini dalam gereja. Pendidikan di dalam keluarga Kristen. Pendidikan sekarang gini, kalau kita sudah dikasih anak sama Tuhan, jangan sambil berlalu. Karena waktu anak itu singkat saja bersama dengan orang tua. Nikmati sekarang, jangan tunggu sampai Anda jadi Bill Gates atau apa. Karena kita itu mengejar ambisi. Terus terang yang kita kejar itu tidak tentu membahagiakan kita. Pastikan Anda menikmatinya, kata pengkhotbah, dengan istri masa muda dan juga dengan keluarga Anda. Menikmati apa yang sudah ada Allah sediakan sekarang. Ia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan para lawan kita. Harta itu sambil lalu, jalan. Kita komitmen dengan pekerjaan, tapi jangan abaikan. Karena saya melihat banyak orang tua tidak terlalu sengaja komunikasi dengan anaknya. Asal udah lahirkan, dikasih makan, dia udah kasih pendidikan, udah rasanya tugasnya udah selesai. Tunggu dia dewasa. Poinnya hilang mengapa kita punya anak. Anak itu untuk dinikmati. Setiap level, setiap tahun. Nggak cuma tunggu setelah punya anak, seneng bentar, kayak punya mobil baru, lalu dipakai sehari-hari, tunggu nanti kapan ganti mobil, kita melirik kepada mobil yang lebih bagus dan lebih mahal.
Anak juga sama, setelah dilahirkan, udah senangnya waktu bayi, lalu habis itu kembali ke hobi. Lalu nanti kita tunggu nanti pada saat dia sudah besar, kita pikirkan nanti pada waktu menikah dan sebagainya, lalu keluar lagi yang namanya adrenalinnya dan berkata, ya anakku menikah. Lalu habis itu nanti kerja segalanya, tidak pernah menikmatinya day by day. Anak harus dinikmati daily, every day. Seperti Tuhan menikmati anak-anaknya, yaitu kita. Saya melihat banyak contoh di mana orang tua setelah punya anak, anaknya itu ya sudah pokoknya dia besar. Dia taruh identitasnya, apalagi papa yang banyak melakukan kesalahan ini, dia taruh identitasnya kepada hal-hal lain yang dia kerjakan. Dia taruh bahagianya di situ. Sehingga ketika dia pulang kerja stres, dia bawa stresnya ke rumah. Anaknya lucu-lucunya waktu kecil contohnya, main-main pun tidak bisa membahagiakan dia. What is the point of living that way? Honestly. There's no point. There's no point. Ya. Jadi saya ingatkan kepada kita bahwa pendidikan yang terutama sebagai keluarga Kristen itu dalam keluarga, bukan di sekolah. Bahkan sekalipun kami cinta sekolah kami sendiri, Mawar Sharon Christian School, pendidikan bagi anak saya yang tertinggi itu di keluarga kami, baru di sekolah. In the family. Dan komunikasi dalam keluarga, suami istri terutama, lalu dengan anak harus disengaja. Saya sebut ini intentional, makanya di kebaktian nanti, di kebaktian jam 4 saya akan sampaikan intentional father, ayah yang sengaja. Bukan hanya, punya anak, ya sudah. Harus disengaja, dinikmati. Ya, dan by design, fathers by design, ayah by design, not by chance. Orang tua by design and by purpose, dengan tujuan, dengan rancangan, bukan secara kebetulan. Jadi usia kita jadi orang tua, atau seberapa kita sekarang sudah berusia, tidak menentukan bahwa ada kualitas di dalam setiap sentimetermu. Itu yang memberikan saya keberanian sekalipun saya masih muda. I pursue quality in my life. Saya mengejar kualitas. Saya berdiri di hadapan mereka yang lebih junior, saya tidak sombong. Saya berdiri di depan mereka yang lebih senior, saya tidak minder. I have one life to live and I want to live that well. Saya punya satu hidup yang saya hidupi. Dan saya harus hidupi dengan benar di hadapan Tuhan. Dan saya harus menikmati setiap berkatnya hari ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Pendidikan di dalam keluarga harus dimulai dengan komunikasi yang disengaja. Berkat Tuhan Pangkal Selamat, Mazmur 127, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ayat pertama, kita pelajari dulu apa yang jangan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bapak Ibu, firman yang saya sampaikan ini berlaku bagi orang-orang yang punya anak kecil, maupun anaknya sudah besar-besar, bahkan sudah menikah. Mendidik anak, kata Tuhan, dalam firman Tuhan diajarkan, adalah panggilan seumur hidup sampai seseorang itu mati. Kita tidak pernah wisuda di satu hal ini. Tidak akan pernah. Jadi kita semua masih ada di sekolah. Anda dan saya. Baik yang anaknya masih bayi, baik yang anaknya sudah punya bayi. Kita semua masih di sekolah. Dan firman Tuhan ajarkan, di dalam kita membesarkan anak-anak kita, bahkan anak-anak yang sudah besar pun kita harus terus pengaruhi, kita harus libatkan Tuhan sepenuhnya. Jikalau bukan Tuhan, langsung tahu bahwa kita harus libatkan Tuhan. Tanpa melibatkan Tuhan, ada banyak hal yang akan hilang. Saya bersyukur saya memperoleh hikmat-hikmat seperti ini,
ketika anak-anak saya sejak anak-anak saya masih kecil. Saya bersyukur saya memperoleh hikmat-hikmat seperti ini sejak saya masih muda. Bahkan sekalipun hatiku komitmen dengan keluargaku demikian rupa, saya masih punya penyesalan. Ada waktu-waktunya di mana saya merasa itu missed opportunity atau kesempatan yang telah hilang. Ada satu hal yang tidak ditebus Tuhan di kayu salib, namanya waktu. Yesterday is yesterday. Kemarin ya kemarin, dulu ya dulu, nggak bisa kembali sekalipun Yesus baik dan maha kuasa. Ada hal-hal tertentu di yesterday kami yang saya menyesali. Miss opportunity, ketika anak saya mau ngomong sesuatu, saya nggak dengarkan karena saya terlalu sibuk. Sebenarnya kesibukan saya nggak prinsip-prinsip banget, cuman karena saya poor atau miskin di dalam hal mengatur waktu. Kalau saya pikir-pikir lagi, ada momen-momen kualitas yang hilang antara saya dan anak saya. Itu ada, sekalipun saya udah komitmennya setengah mati. Saya udah komitmen sungguh-sungguh. Ya. Ada hilang. Dan saya anggap bahwa itu nanti hilang secara kekal. Sampai surga pun tidak akan kembali. Tahukah Anda hanya orang tua anak seperti ini cuma di bumi. Di surga Anda sama muda. Meskipun tetap tahu siapa papa, siapa anak. Karena di surga kita nggak pikun, saudara. Anda hanya bisa nikmati hubungan orang tua anak sebagaimana adanya sekarang ini hanya di dunia. One missed opportunity is missed eternally. Satu kesempatan untuk hilang, kesempatan yang hilang di dalam dunia, dalam hidup ini, kesempatan manis tersebut yang hilang dan berlalu pula secara kekal. Dan ini juga bermata dua, ini juga berbicara kepada kita sebagai anak. Saya dengan papa mama saya punya penyesalan, saya ada satu waktu begitu sibuk, kadang-kadang 2-3 minggu saya baru ketemu sekali. Sebagai anak nih, memahami sekarang saya punya anak, saya jadi lebih menghargai orang tua dan papa mama. Papa mama saya dan saya lebih berjauhan tinggalnya meskipun sama-sama di Surabaya. Dunia saya dengan dunia mereka berbeda. Mereka cinta Tuhan, tapi dunia saya dunia full timer dan sebagainya, pelayanan, full time pelayanan. Dunia saya lebih ke cempaka. Bapak ibu saudara, kalau saya bisa rewind kembali, saya hanya bisa punya hubungan dengan papa mama saya sebagaimana saya miliki sekarang dengan beliau berdua, hanya di dunia ini. Papa mama saya tidak semakin mudah. I have had missed opportunities in the past, dan banyak sekali karena saya sibuk. Oleh karena itu hari ini saya komitmen. Saya dari Surabaya, seminggu sekali saya mesti breakfast, makan kencan, dan papa mama saya seperti saya anak tunggalnya papa mama dan saya sendiri makan dimsum, makan apa, nggak harus yang mahal, kita pergi berdua. Kadang-kadang cuman ngopi dan sebagainya, ngobrol, kadang-kadang saya visit di rumah mereka, kadang-kadang keluar, saya tidak boleh ketinggalan karena sekalipun kita akan bertemu di sorga semua kita suatu hari, it will be different. It will be different. You don't want to miss that. Pedang ini bermata dua, nggak hanya bicara kepada mereka yang punya anak. Setiap kita juga anak seseorang, bukan? Kalau orang tuamu masih hidup, jangan lupa kalau hidup berjauhan, jangan lupa selalu visit. Kalau di luar pulau, kalau Anda keturunan Tionghoa, pas Imlek terbanglah ke sana. Jangan berkata, nggak apa-apa tahun depan. One missed opportunity here in this life is missed eternally. Selama-lamanya. Tahukah Anda ini? Saya bersyukur saya mengetahui ini semua, saya masih muda. Hubungan saya dengan anak-anak dan keluarga saya sudah maksimal, meskipun demikian masih ada penyesalan. Coba bayangkan. Ini saya belum sampai bahas ke ayatnya ya, saya kok rasa ngeflow dulu, izinkan saya ngeflow gini dulu ya. Tak buka sedikit ya rahasia ya. Yang saya sebutkan, ya gini lah saya buka sedikit yang sore nanti mestinya saya ceritakan. Tapi saya cerita sore nanti lebih ekstensif, lebih ekspansif, saya akan bicaranya jauh lebih berkembang. Tapi saya buka sedikit agenda saya kepada Anda. Setiap malam saya pasti tulis diary. Dan diary yang saya tulis, saya itu punya agenda, saya nggak pakai notebook atau pakai yang elektronik. Karena yang elektronik nggak bisa dibuka sekali, brut gitu langsung 1 tahun, nggak bisa. Saya perlu lihat yang 1 tahun begitu. Dan jadwal saya, 1,5 tahun sebelum Januari sudah kelar semuanya dan itu sudah wajahnya penuh di agenda itu. Saya sesibuk itu. Dan terus terang kesibukan saya sebagian besar adalah kesibukan orang lain. Ya, masalah yang saya hadapi, stres yang hadapi bukan stres saya, stres orang lain. Stres saya sedikit, stres orang lain yang banyak yang saya adopsi. Nah, intinya cerita. Setiap saya ganti agenda,
yang pertama saya tulis masuk itu bukan jadwal pelayanan. Saya masukkan dulu pasti ingatkan rencana untuk anniversary dan birthdays. Dan ulang tahun dan anniversary. Lalu karena anak-anak masih kecil, saya masukkan dulu jadwal imunisasi. Jadi jadwal imunisasi sudah jelas. Bulan apa, suntik apa. Tidak luput. Satu-satu saya rekod. Bukan saya ini kengangguran. Pekerjaan saya banyak. Setiap malam saya tulis diary. Di diary itu saya nggak tulis siapa yang disembuhkan. Saya nggak tulis keberhasilan pelayanan. Kenapa? Karena itu semuanya pekerjaan Tuhan. Saya nggak akan tulis sebagai kredit bagi saya. Kredit title setelah film itu kan ada muncul, siapa fotografinya, siapa. Saya nggak tulis bagi saya. Malah ada baiknya saya nggak tulis, supaya saya lupa semua kemuliaan itu, supaya Tuhan bisa buat yang baru. Makanya ada orang kalau tanya sama saya, Pak Philip ingat gak saya doakan kanker saya sembuh? Saya bilang, hah kapan? Oh iya saya cuma berkata puji Tuhan. Saya didoakan begini, saya nggak ingetin. Supaya Tuhan bisa buat yang baru. Tapi satu hal yang saya ingetin, apa yang kami bicarakan di mobil, ketika kami pergi makan atau ketika di rumah, bahkan ketika di ranjang, gak usah keluar makan atau pergi hambur, gak perlu keluar yang sesuatu yang butuh uang, yang perlu untuk spend money. Apa yang saya bicarakan, tanggal berapa, di mana, dan kapan. Itu saya tulis. Waktu saya bicara sama anak-anak saya tentang apa itu hubungan, tentang cinta, tentang harta, tentang apa. Itu semuanya saya tulis di diary saya. Jadi saya setiap kali tutup tahun, sebelum masuk Januari doa di Bukit Doa, saya mesti buka agenda saya dan baca diary saya. What have I taught my children this year? Dan juga semua family time kami, yaitu yang berkualitas, nggak harus sekali lagi sesuatu yang perlu keluar uang, kadang-kadang simple fun, saya tulis semuanya, dan tahun lalu, tahun 2015, dari 365 hari, saya spend waktu kualitas dengan anak-anak saya, anak-anak kami, 200 sekian kali. Jadi per 3 hari sekali, ada sebuah interaksi yang berkualitas antara kami dengan anak-anak kami. Dan itu saya catat satu persatu, saya kasih bintang. Dari bintang itu saya dapat 200 sekian bintang dari 365 hari. Itu sebelum saya tutup buku. Jadi kalau Anda mau tutup buku setiap tahun perusahaan, jangan yang dihitung duit doang. Biasakan, Anda tidak usah tiru, ini enggak prinsip, ini bukan Alkitabiah. Ini adalah cara saya. Semoga jadi inspirasi bahwa kita bisa komitmen dengan keluarga seperti itu. Saya tiap kali tutup buku yang saya tutup pertama dan saya buka itu keluarga. Bukan harta. Dan setiap kali sebelum saya tutup itu saya lihat dulu, have I been a responsible dad this year? Sudahkah saya menjadi ayah yang responsibel, yang berhasil? Kalau ministry nggak usah ditanya lagi. Kesibukan saya sehari-hari. Per bulan, setiap hari, setiap tahun. Itulah sebabnya sekalipun saya sibuk ketika anak saya di sekolah ditanya, wah anak saya siapa? Ditanya mungkin sama temannya, oh papamu pasti sibuk. Dia bilang, oh enggak, papaku enggak pernah terlalu sibuk untuk aku. Semua soal komitmen dan atur waktu. Kalau Anda dan saya bisa melihat sebagai orang tua bahwa kita adalah pendidik utama dalam kehidupan anak-anak kita. Kita enggak akan delegasikan ke sekolah, bahkan ke gereja. Kita akan terapkan baju imamat. Dan kita akan gandeng sekolah dan gereja dan berkata, please help me, tolong aku. Pendidikan utama itu papa mama. Dan dari papa mama, are you ready? Papa. Yang utama. Mari kita terapkan ini. Bagi yang muda juga, yang mau menikah segalanya, yang perempuan juga sama, yang sekarang itu mulai jatuh cinta. Kalau Anda mau menilai seorang pria, jangan lihat dia tampangnya keren, kayak orang Korea. Tapi apakah dia punya kualitas suatu hari memimpinmu? Kalau Anda mau lihat gantengnya laki-laki, bagi yang wanita di sini yang belum lagi cari pacar atau udah punya pacar, ragu apakah dia bisa jadi suamimu. Kalau Anda mau lihat gantengnya laki-laki itu di leadership-nya, kepemimpinannya. Leadership membuat seorang laki-laki lebih ganteng dari seharusnya. Dan laki-laki yang ganteng tanpa leadership, maaf, seperti perempuan yang cantik tapi bau.
pelan-pelan kegantengannya akan merosot dengan drastis dimakan waktu. It's leadership. Seorang ayah itu the teacher of the family. Nggak harus jadi pengkhotbah. Loh, ya di sana karena sana pengkhotbah. Karena pendeta. Tahukah Anda, survei membuktikan pendeta lebih susah jadi teacher of the family. Pengkhotbah. Lebih susah. Kita ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Saya ini sharing-sharing dengan Anda. Bahwa justru sebagai pendeta, lebih nggak mudah, saudara. Kita ngomong lebih banyak, salahnya lebih banyak. Kadang-kadang saya punya komitmen kalau lagi makan tidak buka nyalain HP. Ya kan? Maksudnya nggak chatting atau apa, nggak urusan kerjaan. Tapi kadang-kadang impossible, Anda kan tahu, Anda sebagai orang tua juga tahu kan, Anda nggak mungkin gitu loh. Ada baiknya kita punya peraturan, tapi anak-anak nggak akan bisa melihat perkecualian. Loh, katanya kan begitu. Yang saya lihat seringkali kalau kita di restoran makan itu luar biasa, ini betul-betul zaman teknologi. Anak ada 4, papa mama makan, ya kan? Dan waktu makanan keluar, semua orang lihat ke bawah. Papa dan anak, yang paling kecil pun begini, cuman game. Saya pada waktu suatu hari ada satu emergency sesuatu, saya harus sampaikan itu. Ada hal-hal tertentu yang Anda ngerti lah, di dalam hidup ini ada banyak emergency, yang benar-benar emergency. Saya catat gini, anak saya bisa nyeletuk dan berkata, Ko Philip berkata, jangan HP-an saat makan. Saya dipanggil Ko Philip sama anak saya. Nggak gampang jadi pendeta. Bukan hanya jemaat yang jarinya begini sama Anda, apalagi orang luar. Anak sendiri akan begini. Kalau Anda kira sebagai pendeta pengkhotbah kami fasilida berarti lebih gampang. Tidak, justru saya berpikir keras untuk ngomong sama keluarga sendiri itu gimana caranya. Tapi sama dengan kalau Anda mau deal bisnis, Anda berpikir keras gimana caranya agar deal ini jadi. Kenapa Anda mau berpikir keras yang enggak fasilida pun jadi fasih? Kan ada duitnya di belakangnya, ada uang. Kalau Anda bisa lihat anak Anda sebagai lebih berharga daripada emas, perak, dan permata, Anda akan berpikir keras, tidak kasih jawaban asal-asalan. You will think through every answer. Karena Anda tahu bahwa semua uang yang Anda hasilkan sekarang bisa jebol, hancur, hilang di zaman anak Anda. Dia gambling aja, matilah Anda. They are your future, not your company. Because they will be the future of your company. Mereka lah masa depanmu, bukan perusahaanmu. Karena mereka lah yang nanti akan akhirnya melanjutkan perusahaanmu. Jikalau memang dilanjutkan oleh anak sendiri. Bapak Ibu. Nggak gampang. Bagi saya juga not easy. Sama, sami mawon. Tapi kalau kita komitmen karena kita tahu worth atau harganya mereka, kita akan berpikir keras sebelum menjawab. Saya yakin dah, kalau Anda ketemu dengan seorang pejabat, Anda pasti berpikir keras sebelum menjawab. Bisakah engkau izinkan anak Anda menjabat sebagaimana seharusnya di hidup Anda alias berharga? Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan ini semua saya sharekan karena sebentar lagi juga KKR anak. Saya belajar dari Tuhan Yesus nih. Ya, saya belajar dari Tuhan Yesus. Gak apa-apa ya, saya flow terus aja, saya nge-flow. Ini belum bahas-bahas ayatnya. Lanjut aja dulu ya. Saya belajar dari Tuhan Yesus. Tidak mau mengambil bagian yang bukan tanggung jawabnya. Ingat Tuhan Yesus enggak? Ketika Tuhan Yesus datangin sama satu orang itu anaknya epilepsi atau apa, orangnya pokoknya anaknya itu kayak setengah gila gitu. Dari sejak kecil, enggak mungkin udah keluarga itu langsung gitu, itu pasti juga ada perbuatan roh jahatnya. Saya enggak bicara tentang kebutuhan khusus loh ya, ini bukan epilepsi maksudnya, ini kesurupan. Keluarga itu pasti ada sejarah gelapnya. The black history-nya itu pasti ada. Mungkin juga bisa jadi jangan gampang ngambil konklusi. Kita kalau lihat orang menderita kita langsung berkata dia dosa apa. Jangan begitu. Itu murahan. Ayub mematahkan asumsi seperti itu. Namun demikian kita juga tidak bisa menyangkali ada orang tua yang buka celah sehingga anaknya penuh kuasa kegelapan. Ada orang tua yang buka celah. Oke? Orang tua yang keras, anaknya pasti ada sesuatu yang hilang. Orang tua yang berpolitik dalam hidup ini bukan politikus, tapi hanya berpolitik. Itu anaknya pasti akan menuai sesuatu. Ada orang yang buka celah, yang hingga anak-anaknya membayar harga. Harusnya kebalik, orang tua yang baik itu, orang tua bayar harga, anaknya menuai saja. Nah, akhirnya orang ini kesurupan. Lalu dia datang ke Tuhan Yesus, dia bilang apa? Anda ingat gak? Tuhan Yesus itu luar biasa.
Dia bilang, Tuhan, kalau engkau bisa lakukan sesuatu. Tuhan, kalau tidak rasa aman, dia bilang, oh bisa. Oke, apalagi dia ingin seluruh dunia percaya pada dia, bukan? Dia sembuhkan. Enggak. Apa kamu bilang? Kalau saya bisa. Wah, dia langsung tertegur. Dia bilang, maaf Tuhan. Maafkan aku yang kurang percaya. Nah, dia langsung pengakuan dosa. Mampukan aku percaya. Lalu Tuhan baru selamatkan dan bebaskan anaknya. Saya tidak mau mengambil tanggung jawab Anda dan serahkan ke gereja Mawar Sharon untuk KKR anak Anda benar semua karena kita. No. Pelayanan itu harus double porsi. Pelayanan itu harus ganda. Pelayanan itu harus bermata dua. Satu sisi kepada anak-anakmu, saya akan ajari mereka firman. Yang lalu anak-anak kecil naik ke atas pengakuan dosa segala indah yang pernah saya tayamkan di situ tampilkan. Lalu anak-anak kecil itu besok ini by the way, kita akan KKR nanti ada turun akan lihat booth-nya. KKR saya kasih judul Praise the Lord, ada kuasa dalam pujian. Saya akan ajarkan dulu yang pernah saya ajarkan sini waktu kita meluncurkan Ku Percaya Mujizat. Saya ajarkan 7 cara untuk memuji menyembah. Ya, ada yang tadah, ada yang apa, itu saya akan ajarkan sama mereka dalam bahasa mereka. Jadi we do. Kita lakukan sebagai gereja apa bagian kita untuk mempengaruhi generasi di bawah Anda itu. Tapi no. Anda tidak boleh lempar tanggung jawab. Di sisi lain, saya harus mentori orang tuanya. Kayak gini. Alasan kenapa saya sampaikan ini bukan hanya karena keluarga, tidak ada keluarga yang sempurna. Alasan saya sampaikan berita tentang ini, sekalipun ada banyak yang lebih tua karena saya adalah hamba Allah. Paulus itu bicara soal pernikahan, Efesus, dia nggak menikah. Manusia itu selalu pikir gini loh, dia belum makan garam. Thank God, Tuhan seringkali pakai orang yang belum makan garam. Supaya dari mulut anak kecil dia membungkam musuh-musuhnya. I teach you this because I'm one of your pastors. Saya harus mentori semuanya, termasuk, saya respect sekali dengan banyak orang termasuk yang membuat saya, kalau khotbah begini, yang paling grogi malah bukan semua yang di belakang sini, malah suami istri yang ada di sini. Yang saya selalu belajar banyak, mereka selalu datang ke gereja hari biasa, gandengan lagi. Saya dan anak saya ya, Vanessa ingat ya, Jeremy waktu kita di mobil, lihat opa oma ini, kita rasani itu yang baik. Saya bilang sama istri saya, someday ya sayang, kita harus seperti mereka. Kita harus seperti mereka. Romantis itu sampai seperti itu. Saya bilang, lihat ya, seperti itu. Anda yang membuat saya grogi kalau saya ngajar gini. No, tapi saya harus ajari Anda. Kalau saya turun, bahasa saya beda. Karena saya langsung jadi sinyo. Saya di atas ini, Anda lihat nggak ada urapan? Saya waktu di atas ini bicara, saya tetap harus mentori siapapun. Karena saya adalah hamba Allah. Bisa nangkep ini. Satu sisi, kami akan ladeni anak-anak Anda. Satu sisi lagi, kami harus mentori orang tua mereka. Firman itu bermata dua. Firman itu bermata dua. Bapak ibu saudara, lakukan bagianmu. Karena ini mau KKR anak lagi. Mari kita lakukan bagian kita. Nah, bahwa kita sebagai orang tua apalagi ayah, we are the teacher of the family. Kita adalah pengajar keluarga kita. Jangan didelegasikan ke siapa-siapa. Amin Bapak ibu saudara. Ya, Oke. Kita sekarang bahas beneran ya ayatnya ya. Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ada kata membangun rumah, ada kata mengawal kota. Membangun rumah di sini, kita libatkan Tuhan tadi. Tapi juga ada satu advice bagi kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, artinya tidak perlu overdosis firman. Bapak ibu saudara, pendidikan Kristen yang terindah, itu bahkan bukan teologia. Anda yang berpikir bahwa teologia mengubah manusia, Anda berpikiran salah. Teologia membengkakkan kepala, iya. Enggak tentu saudara, karena orang kalau merasa dirinya tahu lebih banyak dari orang lain, biasanya jadi gaya. Ayat ini bicara jangan overbuild. Do not overbuild, jangan mendahului Tuhan.
Jangan ahead of Christ. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, itu artinya jangan overbuild. Wong Tuhan istirahat hari Sabat kok sana masih tang ting tong tek tok tek tok tek tok. Ada orang yang malas. Tapi ada orang yang terlalu rajin. Kerajinannya sudah kedagingan. Dan dia bukan lagi berserah kepada Tuhan. Bukan lagi percaya. Dia bersandar kepada kekuatannya. Do not overbuild. Jangan overprotective firman. Saran saya adalah, saya sering kali sebagai pendeta ditemu sama seorang mama di mall contohnya, pernah bukan sering. Lalu anaknya didorong di depan saya, ini loh pendeta tobatkan. Loh, saya jadi awkward, jadi aneh. Saya ya mau tobatkan. Tapi anak ini, liatin saya langsung gini. Jadi benci saya tanpa alasan. Kamsia ya. Saya juga jadi gak enak. Pernah sekali saya digituin. Lalu dilepas sama orang tuanya langsung pergi. Tolong ya diajak bicara ini ya. Saya sudah kasih firman tiap hari. Overdosis saudara. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, itu bicara dengan jangan, ini bicara, bukan Tuhan yang membangun. Jangan sia-sia kamu membangunnya. Overdosis. Yang dibutuhkan anak itu langsung saya pick up, saya tangkap dalam roh saya. Bukan another firman. Yang dibutuhkan dia bukan firman lagi. Karena dia sudah cukup. Bagi dia asosiasinya firman itu sudah cerewetnya, mamaku. Waktu saya ketemu sama dia, saya masih ingat. Itu di Surabaya dekat THR itu lah, apa namanya? Dulu apa? Itu yang sekarang jadi elektronik itu loh. Itu dia. Saya ketemu sama dia, 2 orang lagi. Dia sama sepupunya. Wah, saya ketemu, ya sudah. Saya bicara, saya malah ajak ngomong soal mobil, soal apa. Dia bilang, ini pendeta, saya suka nih, tidak rohani. Saya hanya tunjukkan kasih. Kasih firman dalam tindakan yang tidak ada demikian firman Tuhan, ayatnya. Saya bicara mata ke mata, dan pertama kali mungkin anak-anak muda ini merasa tidak dihakimi. 2 hari ini cinta Tuhan. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang bekerja. Saya Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, jangan overdosis. Saya pendeta pun tidak overdosisin keluarga saya. Mas firman, mas gini. Jadi dari orang yang harusnya haus jadi antipati. Bapak Ibu tidak perlu, karena seringkali orang yang memberi overdosis firman kepada anak-anaknya adalah orang yang hidup dalam ketakutan. Dia merasa kalau tidak begitu, anaknya liar nanti. Padahal tidak begitu juga. Belajarlah percaya your children tuh. Learn to trust your children. It's hard, I know. Bagi orang tua, waktu mereka kecil, kita jaga mereka dari dunia. Semakin susah, saya nggak bisa bayangkan Pak Yusuf punya 2 putri. Waktu masih kecil pasti Pak Yusuf mencoba menjaga anak-anaknya dari pengaruh dunia. Tetapi ketika sudah besar, apalagi kalau sudah sekolah, menjauh dari orang tua, harus melepaskan anak ke dunia. Itu yang lebih susah. Mulai hari ini, orang tua, apalagi kalau masih kecil, belum telat, firman ini berguna. Tapi kalau sekalipun anak Anda sudah besar, kalau hubungan saling percaya itu tidak terjalin, jalin mulai sekarang. Firman ini berguna bagi Anda. Tapi tentunya tidak seperti pada anak kecil, anak sudah besar, bahasanya pun beda. Tapi prinsipnya sama. Satu hal yang harus Anda bangun, bukan hanya percaya sama Tuhan, bangun hubungan saling percaya dengan juniormu. Bangun relationship of trust dengan juniormu. Jangan overdosis firman. Karena orang yang overdosis firman, seolah-olah dia rohani, seolah-olah ada Tuhan. Tapi sebenarnya jujur loh ya, roh di balik itu yang beroperasi dalam hatinya adalah roh ketakutan. You need to trust your children sooner or later. Bukan sebaliknya, your children trust you first, you trust them first so they can trust you. Amin. Amin. Ini saya namanya conditional trust. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, tidak perlu kita overprotective mengawal kota. Nggak perlu overprotective. Belajar membangun hubungan trust. Coba bayangkan sekarang, masalah yang ada antara anak Anda dan Anda dan anak Anda. Sekalipun anak Anda sekarang sudah punya anak atau punya keluarga, hingga hari ini rembetnya ke pekerjaan, sebenarnya bukan masalah profesional. Masalahnya personal. Masalahnya itu trust. Kepercayaan.
Mari kita minta sama Tuhan. Di tahun ini, sampai tahun depan terjadi terobosan. Bukankah tahun ini adalah tahun encounter me, encountering Christ in everything? Salah satu janji Tuhan waktu kita pagi hari encounter me di sini pukul 5 pagi adalah Tuhan akan memulihkan segala sesuatu di hidup kita, bukan? Termasuk hubungan yang rusak akan dipulihkan, bukan? Apalagi hubungan anak dan bapak. Maleakhi pun menubuatkan hati ayah akan kembali ke anak dulu, hati anak akan kembali ke ayah. Minta sama Tuhan, Tuhan aku ngerti sekarang lewat firman hari ini aku menemukan bahwa ternyata masalah yang kami hadapi dalam keluarga, bahkan rembet ke kerjaan segala, adalah masalah percaya antara papa dan putra. Please restore our relationship. Kami ingin melihat honeymoon terjadi, bukan suami istri ini, antara orang tua dan anak kembali. Kembalikan that miss glory atau kemuliaan yang tercuri. Kembalikan Tuhan yang dicuri oleh belalang lahapan. Aku tidak salahkan setan, aku pun mengambil peran. Kembalikan. Tuhan akan dengar. Ada sesuatu akan pulih antara Anda dan anak Anda. Mungkin kecilnya suka dipukuli. Mungkin ada saatnya perlu minta maaf. Saya bangga dengan mama saya. Saya dan mama saya itu paling dekat. Tapi saya paling nakal dari 3. Saya masih ingat saya itu, untung Anda tidak punya anak seperti saya. Gitu aja lah ya. Mama saya itu betul-betul jagoan. Punya 3 jagoan. Koko, saya punya adik. Kita cowok semua. Nakal saya apalagi. Saya paling gak bisa ditekuk. Dan mama saya itu waktu kecil, orang bilang dulu waktu kita belum kenal Tuhan, saya sama mama itu paling jauh. Dan mama saya pernah gak tahan pukul saya. Tapi bukan karena mama saya bermaksud. Anda tahu ibu lah ya. Saya dari 3 itu, ini GR sih, saya merasa saya paling disayang. Jangan bilang sama Koko sama adik saya. Kenapa? Saya paling membuat khawatir. Waktu kecil saya sakit, saya taruh di Taiwan. Mama saya itu menurut penuturan papa saya, menangis setiap hari untuk saya. Koko saya sih oke, karena koko saya dari kecil udah mandiri. Masih kecil gitu, udah pinter, udah smart lapangan. Saya ini yang nggak bisa bedain orang. Jadi mama saya itu khawatir untuk saya, belum lagi saya sakit. Mana mungkin mama saya itu nangis tiap hari selama saya 1-2 tahun di Taiwan itu. Tiap hari sampai bengkak. Dan enggak mungkin mama saya akan pukul saya karena berniat. Kalau enggak saya kurang ajar. Jadi saya ngerti saudara. Tapi hubungan saya dengan mama saya enggak pernah sama sejak saya dipukul. Enggak pernah sama. Saya suatu hari bicara di Vancouver, Kanada. Saya mau lulus Alkitab, sekolah Alkitab, saya berkata, Tuhan ada sesuatu yang ganjel di sini. Hubungan trust dengan mamaku harus beres. Kalau nanti hubunganku dengan istriku juga tidak akan bisa beres. Aku harus selesai di sini. Saya beranikan diri konfrontasi. Saya adalah keluarga Toto, tidak biasa bicara perasaan. Apalagi keluarga Jepang, lebih parah lagi. Orang Jepang itu nggak bicara perasaan. Saya bilang, Mama, di breakfast table saya masih ingat. Mama, Philip bisa ngerti. Mama dulu begitu marah. Sungguh kalau aku jadi ibuku sendiri, aku akan telan kembali ke kandungan orang ini. Saya ngomong gitu, mama saya ketawa. Tapi please please say sorry. Saya kurang ajar gak? Ngomong gitu. No. Please please. Mama cukup sekali minta maaf. Aku udah minta maaf berkali-kali. Mama pukul aku. 1 kali aja. Ini supaya selesai. Ini supaya kuncinya di mama. Mama saya enggak mau awalnya. Apa? Saya bilang, Mama Philip bukan kurang ajar. Mama sekali ya Philip ampuni. Tapi I need to hear the word sorry from your mouth. Tapi mama saya berbesar hati berkata, sorry, tak perlu. Mama sorry sekali. Philip sorry 1000 kali. Sorry Pulih. My goodness. Pulih. Orang tua, you still owe your children a sorry kalau Anda pukuli. Saya ini kuat badannya. Jadi mama saya saking tidak tahan pukul, tangannya merah. Pakai 1 stick-sticknya putus. Mama saya sampai pergi, meninggalkan rumah. Saya jadi khawatir mama saya kemana. Saya masih kecil. Mama saya nggak tahan. Tapi saya tidak pernah hilang ingatan itu. Stick itu kena ke badan saya. Meskipun putus sticknya, tapi sesuatu patah di sini kok. Hari itu mama saya berani berkata maaf, belum sampai kota belum af.
saya sudah nangis dan berkata, sorry ma. Sorry. Saya tidak tahan mendengar mama saya bilang maaf. Cukup bagi saya untuk tahu bahwa mama saya mau mengakui bahwa hal itu bukan dari hatinya. Bagi saya cukup. Belum sampai sorry, belum ri-nya, saya sudah berkata, berhenti ma, jangan ngomong lagi. Aku yang minta maaf pada mama. Pulih. Kadang-kadang bukan didoakan pendeta, kadang-kadang bukan masuk sekolah teologi ya. A simple gentleman bilang, aku salah. Saya lakukan pada anak-anak saya kalau saya salah. Bapak, ibu, saudara, kita tidak usah overprotective. Cabut saja apa yang Anda salah tanam dalam diri anak-anak Anda. Cabut dengan gentleman. Hubungan trust itu akan kembali. Tuhan akan pulihkan di tahun ini. Amin Bapak, ibu, saudara. Lanjutkan ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Perhatikan kata-kata ini. Ia memberi kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dengan kata lain, tidur itu sama dengan cinta. Tapi tidak semua orang merasakan cinta pada waktu mereka tidur malam hari itu. Dari sini kita belajar satu prinsip di Efesus 4 ayat 26 munculkan di depan saja. Miliki komitmen. Ayat ini digenapi dalam hubungan orang tua anak. Karena ini pendidikan saudara, ini pendidikan Kristen. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mari kita serius genapi firman ini, taati. Jangan ditawar. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ilmuwan pun mengatakan, seorang pemain bola contohnya, siapa yang liga-liga, saya nggak mengikuti sepak bola. Mereka latihan segila apapun, sehebat apapun, mereka harus tidurnya cukup 8 jam. Kenapa? Karena waktu tidur, orang tidur dengan tenang, apa yang dia pelajari di pagi hari dan siang hari, sore hari, itu semua di-replay di dalam otaknya, menjadi refleksi, menjadi refleks. Jadi dari sini kita tahu bahwa orang itu perlu tidur tenang untuk menerima rahmat dari Tuhan keesokan paginya. Dan seringkali yang mencuri rahmat anak adalah papa mamanya. Karena firman Tuhan berkata di Efesus, jangan bangkitkan amarah dalam dada anakmu. Ini harus diingatkan, kita harus diingatkan akan hal ini. Saya belajar ini dengan cara yang sangat mahal. Saya sekolah di Singapura. Atau saya sekolah di Singapura SMP di sana. Saya salah satu subjek favorit saya paling kuat di situ, nilai saya hampir sempurna. Jadi teman-teman saya tahu bahwa itu kekuatan saya. Jadi mereka itu dulu nakal-nakal yang di sana, teman-teman saya yang nakal-nakal pada minta contekan dari saya kalau subjek itu. Suatu hari saya membuat kesalahan. Waktu tes besar, saya belajar. Saya belajar itu selama 2 malam saya belajari, dan betul-betul karena tugas di Singapura itu berat, zaman dulu akademis di situ tidak mudah, sekarang juga sama, saya belajar 2 malam nggak tidur. Saya pernah 2 malam nggak tidur, itulah sebabnya mungkin saya hari ini nggak bisa minum kopi, saya nggak minum kopi. Jadi kalau Anda tawari, Pak Philip, kita ngopi, saya nggak ngopi. Karena saya 2 malam itu minum kopi, 1 bak mandi. Saya belajar karena saya kejar nilai sempurna. Mistake my friend, a mistake. Saya hancur-hancuran nilainya. Padahal saya belajar mati-matian ketika ujian di depan saya tidak bisa ingat semua yang saya pelajari. Karena tidak tidur 2 hari. You see, Anda mau kasih pendidikan anak tertinggi. Anda mau kasih dia apa dan sebagainya, dia apa. Kalau dia malam tidurnya tidak ada damai sejahtera, percuma. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau sampai Anda membangkitkan amarah di dada anak Anda yang tidak fair, the crime, mungkin dia salah, tapi the punishment is bigger than the crime, atau hukumannya lebih besar daripada kejahatan yang dia lakukan, Anda perlu kasih bahasa Surabaya susuknya kembaliannya. Kalau Anda charge 1 orang 70.000, dia kasih 100.000, Anda perlu kembalikan 30.000. Kalau dia salah ya hukum dia. Kalau siapa yang mengamankan rotan, menahan rotan, tidak mencintai anaknya. Maksud saya bukan hukuman fisik, tapi kalau memang anak salah, Anda tidak perlu minta maaf, nanti anak malah memanipulasi Anda.
Tetap harus ada boundary. Kalau salah ya papa harus kasih konsekuensi, mama kasih konsekuensinya. Tapi kalau berlebih, Anda harus fair jadi orang. Sekalipun dia junior, dia juga anak Tuhan. Tuhan tidak pernah cucu loh. Satu-satunya pribadi, ngerti nggak? Tuhan itu disebut oleh anak Anda, Bapa kami di sorga. Papanya juga doa sama, Bapa kami di sorga. Tuhan nggak punya cucu, itu cuma titipan. Anak sama pangkat di mata Allah dengan Anda. Anak juga panggil dia Bapak, Anda juga panggil Bapak, sama-sama anak. Paham maksud saya? Jadi jangan pernah berkata, karena Anda hutang sorry atau maaf kepada anak Anda tahan karena saya orang tua. No. Sama-sama orang Kristen harus fair. Anak Anda orang Kristen, Anda juga orang Kristen. Kalau Anda salah, berlebihan 30.000 Anda harus kembalikan. Anda harus pergi apalagi sebelum tidur. Kalau Anda di luar kota, Anda mesti telepon, Anda harus berkata, sorry, Papa berlebihan tadi. Tapi salahmu ya tetap salah. Biasanya anak kalau masih kecil bisa memanipulasi. Papaku sorry, berarti nggak usah ya konsekuensinya. Oh enak aja, you wish. Tetap konsekuensinya, salah ya salah. Papa kasih kamu kembaliannya karena kalau papa berlebihan, papa minta maaf. Anda harus punya hubungan, kita harus punya hubungan orang Kristen dengan sesama orang Kristen, dengan anak kita. Dan hubungan itu fair di mata Allah. Dan ini tidak diajarkan di dalam budaya Asia. Dan ini juga bukan budaya bule saudara. Ini budaya kerajaan Allah, the kingdom culture, the kingdom of God. You need to say, I'm sorry. Saya kok merasa saya harus bicara ini karena ada beberapa orang tua hutang sama anaknya soal itu. Hingga hari ini. Tetap anaknya jadi, mungkin anaknya secara karir tetap jadi. Anak itu kalau di-strength jadi saudara. Saya coba itu waktu ajari anak saya berenang. Diajarin gurunya berenang biasa-biasa. Sekali-kali saya bilang, Tuhan aku ini terlalu lembek mungkin jadi papa. Saya berdiri dan kata, renang dari ujung ke ujung. Nggak bisa, ujung ke ujung langsung bisa. Saya dulu diajari renang sama papa saya, caranya gimana? Sekarang terlalu hebat. Orang-orang pakai les, privat, segala. Saya sama papa saya di Taman Tirta dulu. Ada yang tahu orang dari zaman dulu. Saya diangkat sama papa saya, ini nak, kamu papa ajari renang ya. Papa saya angkat, saya lempar ke udara. Masuk, jadi saya bisa renang. Tapi ya papa saya nggak tinggalkan saya, papa saya jaga di sana. Saya rasa kita perlu strengthin sedikit. Baru jadi. Tahu nggak, orang yang strength papanya, jadi anaknya. Tapi keropos hatinya. Are you happy? Saya enggak happy kalau anak saya jadi presiden, tapi saya ada miss loving relationship dengan dia. Apa yang saya miss di sini, miss eternally. Saya enggak mau. Hidup bagi saya enggak bisa ditakar. Oh kalau Tuhan beserta kamu, Anda berarti Anda kaya. Kalau Tuhan itu ada di keluarga kami, anak saya jadi semua. Enggak tentu itu. Bagi saya perasaan mereka important. Saya kepingin anak saya berhasil iya, tapi saya kepingin mereka tidur malam ini tanpa perasaan pahit, apalagi sama orang tuanya. Saya kepingin mereka tidur dengan perasaan damai. Saya kepingin anak saya bukan hanya menjadi orang yang berhasil, saya kepingin mereka happy lahir dan batin. Dan itu happiness mereka, kebahagiaan mereka. Sebagian, tidak semua, kuncinya ada di orang tua. Saya bersyukur mama saya berbesar hati. Mungkin waktu itu memikirkan, iya ya kalau saya tidak berkata sorry, anakku ini tidak akan merasa. Saya juga hari itu, aduh Tuhan, aku beranikan diri. Semoga aku, bukan karena aku tidak kurang ajar. Aku lebih baik terus terang sama mama, aku minta allowance atau uang saku. Saya tidak perlu itu. Yang saya minta adalah mama saya untuk selesaikan itu dengan saya. Itu trauma dalam hidup saya. Dan itu selesai saudara. Today, Philip Mantova is a happier person because of my mom. Karena mama saya berbesar hati untuk mencabut apa yang salah. Saya pun akhirnya, meskipun saya minta maaf, xiaosuan berbakti. Tapi ada sesuatu saya nggak bisa pungkiri. Untungnya enggak. Tapi masalahnya, anak-anak Asia tidak semua berani mengutarakan itu. Enggak semuanya berani, karena dianggap kurang ajar. No. Saya tetap akan patuh. Saya berbakti dengan orang tua, but I want an open relationship. Saya mau hubungan yang terbuka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang belum telat juga, saudara-saudara yang nanti akan menikah. There's so much we need to learn, you see. Di dalam hal berkeluarga. Kita lanjutkan sedikit ya, saya sudah mau selesai ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan,
Demikianlah anak-anak pada masa muda. Perhatikan ayat 3, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka, buah kandungan adalah upah. Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang saya bacakan ini ayat 3, kita belajar sesuatu sebagai keluarga Kristen. Izinkan saya sekarang memberikan the ground rule. Ini di dalam penggembalaan Gereja Mawar Sharon. Kalau di luar sana banyak orang Kristen tapi tidak dalam wewenang kami. Izinkan kami bisa mengubah pikiran Anda dan mengubah jalur keluarga Anda lewat khotbah. Betapa indahnya pelayanan khotbah, bukan? Kalau bisa mengubah manusia. Izinkan saya memberi sebuah peraturan di dalam nama Tuhan bagi jemaat kami sendiri. Bahwa keluarga Kristen yang digembalakan di sini, jangan bedakan anak cewek dari anak cowok. Bisa enggak? Karena ayat ini jelas-jelas Alkitabiah berkata gitu. Anak laki milik pusaka, buah kandungan upah. Beda laki dan perempuan. Kalau enggak tahu bedanya, nah itu namanya berabe namanya. Sekarang ini banyak orang yang begitu. Laki berpakaian seperti perempuan, perempuan berpakaian seperti laki. Beda memang, perannya beda. Berkatnya pun beda. Kalau laki seperti apa? Kalau contohnya yang saya pelajari, kalau bicara sama anak yang kalau laki, kasih makan dulu, perut harus kenyang baru pengajaran masuk. Ya kan? Ya pasti begitu kan? Kalau anak perempuan lain cerita, dengarkan dulu, kita harus pasang telinga. Setelah dengarkan, baru kita bicara. Yang saya pelajari sih, saya masih awam. Ya, tapi paling tidak, it works for our family. Ya, dan itu berhasil bagi keluarga kami. Nah laki dengan perempuan beda juga. Kalau sama bicara sama perempuan nih, saya punya dua-dua nih, cowok dan cewek ini anak. Kalau sama yang cowok, saya banyak ajarkan tentang nilai-nilai leadership, kepemimpinan. Jadi saya lebih strength kalau sama laki, contohnya, saya tidak akan izinkan anak-anak saya yang cowok muda berkata, nggak bisa Pak. Saya selalu beritahu begini, sebelum kamu berkeringat, mikir coba, sampai keringatan semuanya sebelum keringatan berdarah. Datang ke papa dan berkata enggak bisa, papa baru bantu. Sebelum 5 menit, jangan bilang enggak bisa. Coba dulu. Itu penting. Nilai-nilai tersebut, karena dikatakan bahwa pria di sini, anak laki-laki itu milik pusaka. Apa itu milik pusaka? Milik pusaka itu leadership, kepemimpinan. Tuhan berkata, dengan tangannya, dia dengan gada tangan besinya, dia akan menjadikan seluruh bangsa milik pusakanya segalanya. Itu bicara tentang conquering. Laki itu leadershipnya yang penting. Kita bicara tentang nilai-nilai, kepemimpinan. Harus kadang-kadang tarik ulur antara kapan keras, kapan lembut. Setelah itu saya perlu menjelaskan, beritahu bukannya papa enggak mau nolong. Tapi papa mau ajari kamu dulu. Do you know that I love you? Saya selalu ucapkan itu. Kalau luka yang saya timbulkan, sekalipun perlu, saya balut sendiri sebagai ayah. Dan banyak anak laki tidak begitu. Banyak anak laki mendapat perlakuan yang tidak fair juga, sekalipun mereka diunggulkan. Justru mereka diunggulkan dalam keluarga-keluarga tertentu yang mendewakan anak pria. Seringkali mereka dikasih beban berlebihan. Kamu kok tidak bisa seperti itu, kamu kok tidak seperti itu, dan sebagainya. Bodoh kamu, papa punya anak seperti kamu, segalanya. Tidak pernah dibalut, dilukai terus. Hanya karena anak laki berarti dia harus tahu segalanya, tapi nggak pernah diajari, papanya nggak pernah jadi pelatih. Bapak Ibu Saudara, saya percaya cara kita mendidik anak perempuan dan laki pun akan beda-beda. Dulu pernah saya ajarkan parenting series, kalau Anda perlu turun nanti cari yang itu, namanya parenting series, saya bedakan laki dan perempuan di mana. Tetapi intinya adalah, dari kejiwaannya, dari kerohanian juga sama. Tapi intinya adalah laki itu milik pusaka, memang leadership sangat ditekankan, karena suatu hari jadi kepala keluarga. Kalau perempuan, itu upah. Kita orang tua harus menambahkan harga. Kita harus menjaga harganya. Artinya kita harus bisa memberikan kepadanya fondasi yang kuat bahwa you are happy the way you are. Perempuan, tapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun demikian, jangan membuat perbedaan. Anda catat aja, mungkin Anda catat aja di dalam Alkitab di catatan Anda pulang nanti baca yang punya anak perempuan. Bilangan pasal 27 ayat 1-7. Itu judulnya hak waris bagi anak perempuan. Perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda Alkitab itu menjunjung tinggi wanita. Luar biasa. Bilangan 27 ayat 1-7 menjelaskan bagaimana anak perempuan dapat warisan yang sama dengan anak laki-laki. Saya dorong Anda untuk bisa betul-betul untuk tidak membedakan anak perempuan dari anak laki-laki.
Saya mengerti kalau itu perusahaan keluarga suatu hari, kalau anak perempuan, ya kan? Yang kita khawatirin nanti apa? Menantu laki-laki. Masuk enggak dalam bisnis keluarga? Kalau enggak, pastikan dia dapat sesuatu yang setara. Dari sejak kecil anak-anak kami pun kami beritahu. Ini sudah 2 kali, saya masih ingat tanggalnya kalau saya buka agenda. Kapan, di mana, di mobil, atau di restoran, atau di rumah, saya beritahu sama mereka tentang warisan. Masih muda, tapi saya ajarin. Anak-anak masih kecil, saya beritahu. Tahu enggak, papa mama tidak akan membedakan anak perempuan dengan anak laki-laki. Kalian semua akan dapat setara, sekarang sudah disiapkan. Satu persatu punya sesuatu. Kalau memang perusahaan keluarga tidak masuk di situ, Anda harus pikirkan dengan komitmen 100% sama dengan anak cowok Anda, gimana bukakan jalur untuk anak perempuan Anda. Karena itu Alkitabiah, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perjanjian lama di Mazmur dijelaskan, mereka adalah upah. Tapi mengapa ada keluarga yang menunggu anak laki-laki, dapatnya perempuan melulu? Ada nggak gitu? Waduh, kita kepingin nih, anak perempuan kita udah 3, sekali lagi coba kejar laki-laki. Ternyata yang keempat, kembar sekalian 2 perempuan. Bukan pendowo, 5 wanita. Bapak Ibu, mungkin Tuhan mau bicara kepada Anda. Laki itu anak kebanggaan, perempuan itu anak kesayangan. Tuhan tuh tahu yang dibutuhkan setiap keluarga. Kalau keluarga dikasih anak cewek terus, mungkin keluarga itu kurang kasih. Nggak tentulah ya saudara, menantu laki itu nanti lebih bahaya daripada menantu perempuan, itu nggak tentu. Tidak tentu. Tanya Pak Yusuf. Nah, buyar ya. Semua tergantung bagaimana Anda mendidik anak. Kita mendidik anak kita. Anak menantu perempuan bisa kadang-kadang lebih bahaya daripada menantu laki-laki. Kalau dia bisa setir, kan laki-laki itu kita semua yang cowok tahu lah. Kita ini lemah dengan wanita. Banyakan itu sudahlah. Kita kan sebut suatu prinsip happy wife, happy life kan. Samson segede itu pun kalau istrinya ngambek, bukan istri lagi. Isabel ngambek, udah bocor rahasia. Siapa bilang? Saya mau tantang tradisi, saya sangat Tionghoa orangnya. Tapi ada hal-hal tertentu setiap tradisi, itu kita harus tantang dengan firman dulu. Betul nggak firman bilang begitu? Pegang yang baik, jangan ikuti yang bukan firman dan Alkitab. Amin Bapak Ibu Saudara, jangan buat beda, jangan diskriminasi. Menantu laki, menantu, nggak tentu itu saudara, nggak tentu beneran. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda di Mawar Sharon. Kalau Anda suatu hari membuat catatan sama notarisan atau apa, siapa tahu ada di sini yang sudah berpikiran jauh. Kalau Anda memberi warisan, bahkan Anda masih sehat, Anda tidak sakit segala, ya, tidak sakit yang terminal, Anda masih sehat walafiat. Kalau Anda memang suatu hari mau merencanakan, tolong nih, pesan saya, rencanakan yang sama kualitasnya untuk anak perempuan Anda seperti anak laki juga. Janji ya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terakhir lalu kita selesai. Anda diberkati Tuhan. Ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ayat 5 di sini ada beberapa janji kalau kita mendidik anak dengan benar dan kalau komunikasi kita dengan anak-anak kita disengaja by design dengan rancangan Tuhan, dengan rancangan kita dan rancangan Tuhan digabung jadi satu. Betul-betul kita kerjasama dengan Tuhan. Tuhan berjanji kitanya bahagia, orang tuanya bahagia. I love this. Saya jadi ngerti sekarang, rahasia kebahagiaan kita bukan berapa banyak harta. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ayat 4 dikatakan anak-anak seperti busur panah di tangan pahlawan. Di tangan kita maksudnya, bukan di tangan Tuhan. Pahlawannya huruf kecil di situ. Kita kalau handle mereka dengan benar, sejak masa kecil, besar pun belum telat. Dan apalagi di sini katakan demikianlah anak-anak pada masa muda, lebih muda lebih baik, sehingga mereka tidak meninggalkan jalan mereka nanti ketika mereka tua, jalan Tuhan ketika mereka tua. Alkitab menjanjikan bahwa kita akan bahagia. Ternyata saya ngerti sekarang, bahagia seorang pengusaha bukan terletak pada sukses bisnisnya. Bahagia seorang pendeta bukan terletak pada sukses pelayanannya, karena pelayanannya sukses karena Roh Kudus. Bahagia kita terletak pada Yohanes berkata, aku bahagia karena anak-anakku dalam kebenaran. I love it. Yohanes berkata seperti itu di suratnya.
Bahagia kita terletak pada tabung kita menjadi penuh. Anak kita tak ada satupun yang kurang kasih. Atau, are you ready? Kurang ajar. Kemudian kata kurang ajar itu bukan kata serapah. Keluar dari kata ini loh. Kalau ada anak yang menjengkelkan atau anak yang tidak tahu sopan santun, tidak tahu diri, yang disalahkan itu orang tuanya. Kamu kok kurang ajar? Nah itu kan sebenarnya sindiran ke orang, siapa yang ngajar kamu kok kurang? Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Jadi kita punya, bahagianya kita terletak pada anak-anak kita tidak kurang kasih maupun kurang ajar. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh. Ada 2 janji Tuhan di sini, berbahagia dan kita tidak akan malu. Bapak Ibu, saya beritahu seperti ini. One day, kalau bakal giliran saya yang dipanggil Tuhan, saya tidak mau ditulis di situ, seorang yang mencapai ini dan itu. Jangan curi kemuliaan. Itu semua Roh Kudus kok. Saya kan cuma khotbah, orang maju ke depan bertobat. Emangnya saya bisa masuk ke hati orang itu buat dia tinggalkan pornografi? Emangnya saya bisa masuk ke hati orang itu buat dia ampuni orang yang sudah begitu salah dia? Itu Roh Kudus. Saya lakukannya minim, jangan dibesar-besarkan. Tapi saya minta ditulis di sini. Di Nissan. Itu kan mobil kan? Batu nisan ya. Di batu nisan tulis gini, seorang ayah yang telah mengasihi keluarganya. Cukup bagi saya. Atau seorang suami yang mengasihi istri. Bagi saya, I'll take that credit. I'll take that credit. Karena itu bagianku di hidup ini. Sisanya, semuanya itu adalah bagian bertambah. Ini bagianku yang kurang, yaitu saja. I'll take that. Seorang ayah sudah, seorang pria yang komitmen dengan keluarganya. I will take that. I'm happy with or without ministry. Sebelum saya pergi ke gereja hari ini, saya jalan. Rumah saya cukup jauh dari sini, berapa kilometer. Saya jalan dari rumah saya kemari. Tiap hari waktu ngantor ke sini. Bapak Ibu tahu nggak? The moment I walk the street, belum sampai gereja, I'm already a happy Christian. Take this, I'm okay. I'm really okay. My children will be okay. Hari ini saya melayani setulus-tulus hati. Saya bersyukur. Saya berdoa agar pengusaha juga sama waktu masuk ke kantor. Aku tidak cari kebahagiaan. Aku udah bahagia. Aku datang ke sini untuk menjadi bendahara Tuhan. Tuhan, buat aku berhasil. Karena kalau orang benar memerintah, makmurlah seluruh negeri. Itu dia keberanian. Kalau Anda punya iman seperti itu, hubungan Anda dengan Tuhan adalah bapak dan anak. Anda tidak perlu memanipulasi dia. Semua berkat Tuhan menantimu. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Agak overtime sedikit ya, maaf. Kita terlambat berapa menit saja, gak apa-apa. Asal gak terlambat ke sorga. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan sehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Saya minta semua yang turun ke bawah naik dulu, selesaikan doa berkat baru kita bisa pulang. Mohon naik dulu. Terima kasih Tuhan. Kalau tentunya doa berkat hanyalah sebuah pilihan, kita semua punya pilihan untuk pulang atau tidak. Kita tunda untuk doa berkat, maksudnya jangan kita lewatkan doa berkat. Ya beritahu yang dibawa Asher, naik dulu, doa berkat dulu baru pulang. Saya tidak mau satu pun jemaat kehilangan sesuatu. Saya tidak pernah pelayanan basa-basi. Setiap liturgi ada kuasa di dalamnya. Kalau enggak gitu, saya pertama yang turun, bukan Anda. Haleluya. Kami datang di hadirat. Panggil dulu, naik ke atas semuanya. Dalam satu kasih. Dalam satu kasih. Dengan bersehati. Berjanji setia. Berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus. Mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluarga-Mu, come on. Gandeng istri Anda, suami Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, gandeng yuk.
bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, gandeng keluargamu, gandeng keluargamu. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama berkati keluarga jemaat gereja Mawar Sharon satu demi satu. Lalui itu, lewati satu persatu, jangan lewatkan, lalui itu. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. 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 Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di satu keluarga di dalam kasih karunia-Mu. Berkati setiap rumah tangga keluarga untuk mereka memiliki komunikasi yang baik, saling mengasihi, saling mengampuni, saling terbuka. Mampukan setiap suami sebagai imam berfungsi, sebagai istri juga sebagai ibu, sebagai anak-anak juga. Pulihkan hubungan mereka satu lain di dalam kasih karunia-Mu. Kalau sebentar kami pulang, kami percaya Tuhan ada suatu perubahan yang terjadi. Kami tidak lihat masa lalu, kami lihat masa ke depan. Kami boleh saling menerima kepada masing-masing, serta perjalanan pulang di pasar masing-masing damai sejahtera. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu depan, biarlah pertolongan perlindungan selalu ada bersama kami. Sidang jemaat, kasih Tuhan angkat tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus yang akan memimpin, menyertai, memberkati dalam setiap aspek hidupmu. Dengan kesehatan, dengan berkat jasmani, berkat rohani yang berlimpah mulai saat ini sampai selama-lamanya. Karena sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.